Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan modul dari database lanjut hari ke-10. Nah, di hari ke-10 ini ternyata adalah pretest. Maka soalnya agak banyak. Langsung saja ke soal nomor 1. Ini beberapa query sudah saya buat. Beberapa ada yang susah, ada yang mudah. Kira-kira estimasi waktu saya mengerjakan kemarin itu sekitar 3 jam kurang lebih, give or take. Oke, nomor 1 adalah dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada tahun pertama 1990, pekerjaan yang sama setengah tahun pertama. Oke. Kebetulan di sini database-nya tidak saya ketemukan, saya masih ingat resultnya kalau nggak salah. Coba saya running lagi. Nah, nggak ada resultnya. Ya memang tidak ada, karena sudah saya cek juga di tabelnya jobs. Nah, caranya yang saya gunakan adalah setengah tahun pertama tahun 1990. Setengah tahun pertama berarti dia adalah 6 bulan sebelumnya. Maka saya di sini extract value month-nya dari start date kurang dari sama dengan 6 alias bulan Juni. Nah, untuk variabel kedua, setengah tahun pertama tahun 1990, setengah tahun ini untuk statement setengah tahun di sini. Setengah tahun. Kemudian kita tahu di sini yang diminta dari tahun 1990 sama 1991. 1991. Bentar saya cek dulu sekalian. Job history. Memang tidak ada job history. 1990 sama 1991 tahunnya tidak ada, jadi resultnya pasti 0. Overall query saya sepertinya benar, bukan sepertinya sih, emang benar, saya yakin juga. T10. Oke, saya lanjutkan aja ke nomor 2. Nomor 2 ini sama kayak modul nomor 9. Dia ngambil untuk mempresentasi kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Karena fungsinya sudah ada, saya buat kemarin, maka langsung saja. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kenaikan gajinya ada, gaji awal sama gaji sekarang. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, tambah nama akhir dan gajinya. Ini gampang sekali. Lanjut ke nomor 4. Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Ini masih gampang, ya saya mungkin sedikit inner di sini, inner join 2 kolom. Inner join 2 tabel. Pertama tabel departemen dan location. Saya query-nya dari tabel employee. Saya coba select. Running 45 dari 45
45 dari 107 karyawan ditampilkan di sini. Lanjut ke nomor 5. Buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerja adalah setengah dari, dan namakan query soal nomor 5. Nah, sini saya menggunakan with with ini adalah statement untuk sebelum dia membuat sebuah table virtual table atau temporary table sementara yang akan digunakan di dalam query yang statement selanjutnya. Jadi saya rapikan dulu. Jadi seperti ini, anggaplah ini sebuah statement pertama, ini statement berikutnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya satu statement cuman anggaplah bisa jadi dua, dari with dan select. Nah, di sini di with ini saya ambil karena sini query-nya harus menampilkan job title dan max salary, dan max salary-nya aware-nya itu adalah setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Yang saya lakukan pertama adalah menghitung setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Sebentar, saya cek. Sebenarnya saya agak sedikit salah di sini. Saya benar ternyata. Jadi saya hitung rata-ratanya dulu with resultnya 0. Ini nomor 6 gak sih? Oh bukan, Samen. Oh ya, saya baru ingat, di soalnya ini tidak ada result untuk yang max salary-nya setengah dari keseluruhan gaji karyawan. Maka saya kemarin iseng buatnya, maaf lama, saya juga agak lupa. Saya kemarin harus iseng untuk average, jadi rata-rata dari gaji semua perusahaan. Karena di sini sebenarnya perintahnya adalah sum, jadi resultnya nggak ada. Maka
Kan di average ini ada resultnya, dan seperti ini resultnya. Saya lanjutkan saja ke nomor 6. Di nomor 6 ini buat query untuk menggunakan karyawan yang mendapat gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID assignment, turunkan dari tinggi ke rendah. Buat query untuk menemukan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Di sini saya menggunakan subquery untuk solve problem ini. Jadi untuk selectnya jelas di sini yang ditampilkan adalah last name, job ID, dan salary. Kemudian employees, dari tabel employees where salary-nya lebih dari subquery saya. Subquery-nya adalah select max salary from employees. Tentu saja sales manager, saya cari dulu sales managernya. Jadi untuk max salary dari sales manager adalah 14.000. Nah, kemudian saya buat subquery di sini dan saya query lagi untuk menghitung solve problem nomor 6, dan hasilnya adalah 3, yaitu di job ID press, add VP dan VP dengan salary 24 juta, 17 dan 17. Seperti itu. Saya lanjutkan ke soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman dari kerja tadinya lebih kecil dari gajinya. Nah, nomor 7 ini kemarin juga nggak ada result, saya juga nggak tahu cara nambahinnya, jadi saya biarkan aja. Cuman logiknya di sini mudah-mudahan benar. Menurut saya sebenarnya, tapi jadi seperti ini. Saya select last name from employees. Habis itu saya menggunakan subquery. Jadi subquery-nya di sini itu langsung gabung sama query yang di atas, jadi ngeceknya nggak bisa. Nah, di sini tertulis bahwa menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama. Maka saya ini query seperti ini. Employee 2 dari subquery sama dengan employee dari query utama, employee ID-nya. Jadi satu departemen yang sama. Employee, ini tipu saya kayaknya. Employees, job ID, departemen ID. Saya coba running. Nah, ada. Nah, kemudian ya ternyata tadi saya salah untuk departemen ID, ternyata yang di departemen yang sama tetapi hire date-nya lebih kecil dari dan gajinya lebih besar. Ada yang kurang ternyata. Salary. E2.salary dan gajinya lebih besar. E2 salary gajinya lebih kecil karena dia yang diminta lebih besar. E.salary. Oke, saya running. Selesai. Jadi saya cara kerjanya adalah mencari dulu, habis itu saya hitung apakah dia lebih dari satu atau tidak, sesuai dengan yang di soal. Seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas per 8 dari total gaji seluruh departemen, gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Karena tidak boleh menggunakan query, jadi saya langsung hitung. Oke.
di sini ini yang sebenarnya agak susah kemarin waktu saya ngerjakan, kalau boleh sedikit curhat. Jadi saya jelaskan dulu query yang saya buat adalah saya menggunakan query with klausa with di sini untuk membuat tabel sementara. Yang pertama saya lakukan adalah karena ini diminta total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen, maka saya menghitung seluruh gaji departemen dengan grup by departemen IT tentunya. Di sini employee saya grup by departemen IT, saya sum. Kita lihat resultnya dulu, select sumnya. Nah, sini terdapat ada yang tidak punya departemen IT, tidak punya gaji. Oke, saya urutkan dulu biar jelas. Departemen IT 10 gajinya segini dan seterusnya. Nah, ini untuk tabel sementara yang saya buat dengan query dengan klausa with ini. Selanjutnya saya query-nya adalah seperti ini, select from departemen dan tentunya temporary dari with tadi, timetable. Nah, kemudian saya select departemen name dan total gajinya sebagai total salary dari total departemen name tadi, seperti itu. Nah, kemudian saya where departemen ID sama dengan departemen ID yang ada di dalam klausa with tadi. Kemudian saya group by totalnya dan departemen name-nya juga sama. Nah, di sini karena saya pakai group by, maka saya harus menggunakan having. Sepertinya pakai where bisa. Saya akan ditolong and total. Terus, nah sama saja hasilnya. Nah, saya kasih where juga sesuai dengan soal. Saya sum lagi dari salary tadi. Jadi dari hasil grup by tadi saya sum lagi untuk yang dimana total gajinya, adalah 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Karena seluruh departemen di sini dituliskan seluruh departemen, maka saya sum salary dari tabel employee. Seperti itu. Ini subquery juga di sini. Group by T total dan departemen saya group by semua, seperti itu. Dan hasilnya adalah sales sama shipping. Ini mungkin agak berbeda dari data yang ada di soal ini, cuman at least query-nya sudah benar dan data dan resultnya juga sudah benar. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini buat report yang merupakan organisasi dari Charman Morgo, cetak nama akhir, gaji dan departemen ID. Ini nggak tahu kenapa ini di sini last name terus last name aja yang dituliskan. Ini cukup mudah dan tinggal saya select aja dan departemen ID. Sebentar, ini kemarin saya sedikit improvisasi karena departemen Morgo ini tidak ada di database saya, tapi datanya saya cocokkan juga, ternyata itu departemennya eksekutif semua, jadi sini saya ganti. Ini saya menggunakan subquery, bisa juga menggunakan query join sebenarnya, cuman ya saya pengen pakai subquery aja waktu itu. Simple. Nomor 9 agak mudah waktu itu. Nah, sampai ke nomor yang terakhir, buat report yang menampilkan hierarki. Jadi saya agak kesulitan juga waktu itu kerjakannya, tapi untungnya sudah bisa. Oke, sini saya menggunakan, untungnya di Oracle ada yang namanya connect by prior ini untuk mengonekkan urutan hierarki mereka. Jadi saya jelaskan satu-satu.
Saya select dari employee sesuai soal. Dimulai dari rootnya adalah nama terakhirnya adalah Kocar. Nah, setelah itu saya connect. Start with sama connect ini satu statement untuk mencari untuk mencari hierarki yang nanti sudah ada. Connect by priornya employee ID sama manager ID tentunya. Manager ID dan employee ID ini sesuai foreign key yang ada di sini. Employee manager foreign key. Nah, kemudian saya print name-nya ini agak tricky juga. Saya menggunakan left padding. Lpath ini left padding built-in function dari Oracle. Last name-nya, nah ini saya tambahkan untuk lainnya. Saya itu tambahkan last name plus levelnya ada berapa. Level ini dapat dari otomatis dari start with ini, dari query-nya. Jadi bukan kolom sebenarnya. Nah, left padding ini depannya saya tambahkan underscore. So resultnya seperti ini. Mungkin yang agak susah itu aja, jadi yang saya jelaskan itu aja. Saya running, kita hierarkinya sudah terlihat di sini. Sekian video dari saya untuk hari ke-10 pretest ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.